Di kesempatan ini saya akan menjelaskan apa awalan dan konversi satuan dalam sistem metrik. Jadi yang pertama, apa itu awalan satuan metrik? Awalan satuan metrik adalah prefiks yang digunakan dalam sistem satuan internasional atau SI untuk menunjukkan kelipatan atau subkelipatan dari satuan dasar. Misalnya kilo berarti 1000 kali satuan dasar, sehingga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sistem ini mempermudah penulisan dan pemahaman besaran yang sangat besar atau kecil, serta standarisasi pengukuran secara global. Nah, di sini adalah tabelan awalan satuan metrik. Seperti yang kita lihat, di sini banyak yang angkanya, seperti 1 miliar, 1 juta. Jadi GD ini 1 miliar, kalau BG ini 1 juta. Ini kan banyak ya angkanya. Jadi untuk mempermudah, kita menjadikannya sama dengan 10 pangkat 6. Jadi yang 1 juta ini menjadi 10 pangkat 6. Dan yang 1 miliar ini menjadi 10 pangkat 9. Begitupun dengan satuan yang kecil, seperti 0,0 ini ada 6 angka di belakang koma, itu menjadi 10 pangkat negatif 6. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini yang pertama ada 6 mikromili sama dengan berapa mili? Nah, 6 mikromili ini kita konversikan menjadi mili ya. Jadi caranya 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dari mana? Kita tengok tabel ini tadi ya. Jadi mikro itu dia kan 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi pas di soal kita langsung masukin aja. Jadi 6 mikromili sama dengan 10 pangkat negatif 6 mili. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi lebih mudah kan penulisannya. Sedangkan kalau kita misal harus pakai 0,6 dikali 0,00006 angka di belakang koma baru 1, itu terlalu panjang dan sulit kita untuk memahaminya kan. Oke, selanjutnya 5 nanomili sama dengan berapa milimeter? Sama seperti yang sebelumnya, 5 nanomili sama dengan 5 dikali 10 pangkat 9 mili. Nah, 10 pangkat 9 ini dari tabel awalan satuan metrik tadi ya. Nah, kita langsung. Nah, kenapa di sini 10 pangkat negatif 3? Karena dari mili kita ubah ke milimeter. Jadi di sini kan kalau mili itu 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi kita langsung masukin aja. Nah, 5 dikali 10 pangkat negatif 9 ditambah 3. Nah, kenapa nih? Kok jadi kayak gini? Karena di sini kita akan membagi bilangan per pangkat. Jadi, negatif 3 ini tadi, dia pindah ke atas jadi plus. Nah, masuk ke sini, lalu jawabannya menjadi 5, 10 pangkat negatif 6 mm. Jadi gitu ya, udah lumayan paham lah ya. Lanjut ke soal berikutnya, 0,04 terahertz sama dengan berapa kilohertz? Oke, 0,04 terahertz sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, 10 pangkat negatif 2 ini dari mana? Nah, dari sini ya, nih. 0,04 ini kita sederhanakan menjadi 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat 12. Nah, 10 pangkat 12 ini kita tengok dari sini. Nah, tera itu kan 10 pangkat 12 ya. Kita lanjut. Jadi sama dengan 4 dikali, nah nih, ini langsung kita kurangin aja ya. Jadi hasilnya 10 pangkat 10 Hz. 4, 10 pangkat 10. Nah, ini kan tadi kan udah kita selesaiin ya. 10,04 terahertz ini udah kita jadiin Hz. Selanjutnya kan kita diminta untuk satuan kilohertz. Nah, kita konversiin lagi satuannya menjadi 4 dikali 10 pangkat 10 kilohertz dibagi 10 pangkat 3. Nah, ini sama kayak tadi ya caranya. Kita naikin, nah karena di sini positif, kalau kita naikin jadi negatif. Jadi 4, 10 pangkat 10 dikurang 3 sama dengan
4, 10 pangkat 7 kilohertz. Jadi gitu ya jawabannya. Oke, selanjutnya. Kesimpulannya, memahami awalan metrik memang mempermudah konversi satuan, tetapi penerapan praktis dan kesadaran terhadap potensi kesalahan sangatlah penting. Dalam banyak bidang, kesalahan kecil dalam konversi dapat berdampak besar. Oleh karena itu, latihan yang tepat dan pemahaman kontekstual lebih penting daripada sekedar menghafal. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lebih baik untuk memahami daripada kita menghafal. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.